وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن أكيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه. شاول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah sifat 20. Malam ini insyaallah kita akan bahas mengenai sifat sama' atau sam'un. Yang baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Sam'un artinya mendengar. Mustahil tuli dalilnya firman Allah Ta'ala wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala adalah zat yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patuh bagi mukmin menaikatkan meyakini bahwa ia takut berkata-kata haram, sebab karena Tuhannya amat mendengar segala perkataannya adanya. Di malam ini insyaallah kita lanjutkan bahasan mengenai sifat sama' di sifat ma'ani. Sifatun qaimah fi zatillahi ta'ala, sifat yang nempel langsung pada diri zat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mendengar. Jadi harus kita imani sebagai orang mukallaf, mukmin muslim yang sudah balik, akil balik, wajib mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang harus kita imani, yang begitu banyak jumlahnya, yang tidak terhitung secara mujmal. Adapun yang 20 ini yang terperinci, yang perlu kita tahu, yang disebutkan dalil-dalilnya dalam Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan di antara yang 20 itu yaitu sifat sama'. Harus kita imani, yakini bahwa Allah itu zat yang maha mendengar, punya sifat sama mendengar. Cuman jangan sekali-kali terlintas di hati kita, di pikiran kita bahwa samanya zat Allah yang maha sempurna itu sama dengan samanya kita. Jangan kita samakan mendengarnya kita ini yang serba lemah, yang begitu sangat lemah, dengan samanya Allah, pendengaran Allah yang maha sempurna. Maka perlu kita tahu di mana saja tempat perbedaannya antara samanya mendengarnya Allah dengan makhluknya. Karena sebagian makhluk Allah yang Allah ciptakan ini diberikan pendengaran oleh Allah, termasuk kita niki. Yang zahir yang kita lihat, binatang, burung, itu dia punya pendengaran yang zahir. Ada juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendengar walaupun tidak diberikan alat. Kalau kita kan semua ini alat kita pakai mendengar, ada telinga kita, burung, binatang dan sebagainya. Ada makhluk Allah yang tidak diberi alat tetapi bisa mendengar. Tapi kesemuanya itu jangan pernah kita samakan dengan samanya Allah, baik pendengaran makhluk yang pakai alat atau sebagian makhluk yang nggak pakai alat memang dijadikan mendengar, bisa mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun samanya Allah. Kalau samanya makhluk ini minimal tempat kekurangannya itu di 5 tempat. Ini paling sedikit itu. Kalau ini kita paham, insya Allah ngerti kita betapa lemahnya kita punya pendengaran dan betapa sempurnanya pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama niki samanya Allah itu kidam niki. Yang ulang-ulang lagi, dahulu tidak ada proses-proses. Jadi Allah itu di saat azalinya itu yang wajibul wujud, tanpa diciptakan, tanpa dibuat, tanpa pernah tidak ada. Di saat itu keberadaan Allah itu sudah maha mendengar, sudah langsung maha mendengar. Jadi maha mendengar Allah itu tidak diciptakan, tidak dibuat. Zat Allah maha mendengar ini tidak diciptakan, tidak dibuat kembena, karena zat Allah itu tidak diciptakan, tidak dibuat. Namanya sifat itu nempel pada zat, maka sifat sama Allah pun juga tidak diciptakan, tidak dibuat. Dia sedia ada. Paham ya? Nah, kalau kita ndak, semua pendengaran yang selain pendengaran Allah itu dibuat, diciptakan. Kita makhluk yang aslinya kita tidak bisa mendengar. Jangankan sifat mendengar, diri kita ini nih, diri jasad kita ini ndak ada sebenarnya. Adanya karena diadakan, apalagi sifat-sifatnya. Nah, dirinya aja, zatnya ini, kita ini ndak ada sebenarnya. Kita ini aradhi, ada karena diadakan oleh Allah, wujud karena diwujudkan oleh, kemudian diberi sifat, apalagi sifat kita. Sifat kita ini menyusul. Dalam Al-Quran sering yang sampaikan, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dia zat yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Terlahir kita dari perut ibu itu, la ta'lamuna syai', tidak ada yang kita tahu. Jadi kita pun kita nggak tahu siapa kita ini. Orang tua kita juga kita nggak tahu. Bidan yang keluarkan kita dari perut ibu kita itu nggak tahu. Bapak kita nggak tahu. Tidak ada yang kita tahu. Apa yang kita tahu? Tidak ada yang kita tahu di saat itu. Tidak tahu diri kita juga siapa. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a. Tidak tahu apa-apa. Kemudian selepas keluar dari perut ibu kita, berapa saat, berapa hari, Allah letakkan sama pendengaran. Bau terdengar lagu masih sekecet-sekecet. No pun si terdengar no kita paham. Sekocen apa sedengar. Dokter nangis doan tahu atau dengah telagu dia paham masih terdengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan penglihatan. Yang kita lihat pun tidak tahu kita apa yang kita lihat. Menyusul, enggak sempurna itu pun kita kalau itu enggak sempurna bisa mendengar melihat. Nanti selepas umur dewasa, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus baru sempurna. Itu kita menyusul. Namanya menyusul, diciptakan ini tidak awet. Maka itu perbedaan pertamanya. Allah itu tidak seperti itu. Dia sedia adanya Allah, langsung Allah sempurna maha mendengarnya. Kemudian pendengaran Allah itu baqa, sebagaimana zatnya tidak akan pernah berubah. Allah itu, Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah terjadi apapun perubahan wala sedikit pada diri Allah. Maka sifatnya pun tidak akan pernah berubah. Kemudian maka pendengaran Allah pun tidak akan pernah berubah. Nah, kita ya berubah, kita ini dari nggak bisa mendengar, lama-lama nanti pendengaran berkurang, tua bikun nggak bisa dengar lagi, sudah kedok sudah. Kenapa? Ya karena seperti itu. Pendengaran kita diciptakan, maka nggak awet. Dia pakai alat. Nah, sekarang mungkin sempurna sudah umur kita ini 40 tahun, umur 30 tahun, udah bisa bagus pendengarannya. Nanti kalau bertambah lagi umur sampai 50, 60 mulai kurang pendengaran, mulai berdengar warangan mulai, itulah kita berubah keadaan kita. Kadang belum umur tua, kadang kena sedikit penyakit di telinga kita ini, ada yang masuk kemudian pecah gendang telinga kita, sudah nggak bisa kita mendengar. Itu lemahnya pendengaran manusia. Kemudian yang kedua, ketiga pendengaran Allah itu mukhalafatun lil hawadis, tidak serupa dengan pendengaran kita. Kalau kita kan semua pakai alat kita mendengar ini. Dia ada rukunnya mendengar niki. Dia berdua rukun. Buat bau pendengar sempurna ini berdua rukun. Rukun pendengar itu kata ulama ada 3. Pertama harus ada alatnya. Ini telinga ini alatnya. Telinga ada alatnya. Kemudian normal, gendang telinga tidak pecah. Ini alat kita mendengar ini. Semua manusia dia punya alat mendengar. Harus normal.
gendang telinganya utuh, bagus, dan tidak kedok dan tidak macam-macam, telinganya normal. Apakah sudah telinga normal, gendang telinga bagus, sudah bisa mendengar? Bisa? Sudah bisa? Belum bisa mendengar kita. Harus ada suara yang kita dengar. Kalau nggak ada suara ya nggak bisa dengar, walaupun normal gendangnya bagus, tapi nggak ada suara yang keluar, nggak ada yang kita bisa dengar. Nah, itu rukun kedua, mendengar itu. Kemudian rukun ketiga itu harus punya jarak pas maksimal, baru sempurna. Ke arak setengah lagu to le montong. Sang dia kedengar arak suara lagu le montong, do suara kedengaran. Atau mungkin terlalu dekat keras di telinga kita pun nggak kedengaran, sampai kita bingung nih suara apa. Itunya lemahnya kita, pendengaran kita. Nah, Allah itu enggak. Allah itu enggak pakai gitu-gitu, enggak pakai alat, enggak perlu ada suara, semua didengar. Enggak perlu jarak Allah itu. Allah itu mendengar teriak doanya orang yang sekarang kita berdoa di sini sama doanya orang yang ada di Amerika sama. Doanya orang yang di dasar lautan, di dasar bumi sekarang lagi apa dibuat, mungkin ngebor apa, sama yang di bulan sana, mungkin ada yang di bulan, dia doa sama didengar oleh Allah. Enggak ada jarak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan suara doanya, suara dentikan hati kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada istilah ta'alluq. Ta'alluq niki suatu hal yang harus ada pada sifat ma'ani. Dia ada hubungannya, sifat ta'alluq, sifat samanya Allah. Di sini sebutkan Allah mendengar segala yang maujud. Jadi Allah ini dengar selapu searak niki didengar oleh Allah. Apa searak sina ciptaan si Allah no ya dengahna. Lamun kan tadi yang kita dengar itu hanya yang bersuara. Suara mic ini kita dengar. Suara kipas, pokoknya yang bersuara kita dengar. Tapi bagi Allah itu enggak. Semua yang maujud yang Allah ciptakan ini loh dengar. Ya, paham ini ya? Apa contohnya? Nah, semua yang ada. HP ini dia punya suara, bukan nada deringnya, dia punya suara sendiri. Meja ini dia punya suara sendiri. Kursi ini dia punya suara sendiri. Peci ini dia punya suara sendiri. Setiap yang maujud, namanya maujud itu yang ada, yang diciptakan oleh Allah, semuanya didengar. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, membaca tasbih seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua itu, semua yang maujud dia baca tasbih. Jangan kita dengar, jangan kita paham yang punya suara aja yang didengar oleh hendak. Kita itu yang mendengar, yang punya suara. Kalau Allah itu semua yang ada ini, itu black itu didengar suara tasbihnya, batu didengar suara tasbihnya. Nah, itulah kesempurnaan pendengaran Allah. Hati kita ini kan ini, tidak ada suaranya ini, tapi didengar oleh Allah apa percakapan hati kita ini. Nah, itu kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inkisyaf, semua yang maujud didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran ini disebutkan besok yaumat, apa itu dalam Al-Quran itu, ketika bumi mengeluarkan persaksian terhadap apa yang telah terbuat di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada saat bumi mengabarkan apa-apa yang telah terjadi di atasnya yang dilakukan oleh manusia, bumi itu didengar cakapnya kelak di akhirat. Ya Allah, le kampung apa namanya, batu layar nih le atasnya arak dengan ngaji. Lalu itu kan kita tahu, lalu Allah dengar itu percakapan bumi itu. Itu lautan itu tuh setiap hari ngomong dengan Allah, didengar oleh Allah. Ya Allah, izinkan tiang untuk naik ke daratan, untuk tiang tenggelamkan semua orang-orang yang enggak pernah sholat, yang maksiat nih, muak lautan itu. Tapi mungkin masih ada wali Allah di kampung ini, di tempat kita ini, yang masih sujud, yang masih banyak istighfar. Itu sebabnya malu Allah mau tanamkan, datangkan maksiat itu. Ini gunung ini marah ini ngelihat kemaksiatan ini, mau keluarkan laharnya aja supaya kapok orang-orang maksiat ini. Itu semua didengar. Dalam hadis itu setiap hari itu lautan itu sowan kepada Allah. Ya Allah, izinkan tiang ya Allah naik ke daratan ini untuk menenggelamkan hamba-hambamu yang ahli maksiat ini, enggak pernah ingat kepadamu, dia makan rezekimu tapi dia lupa kepadamu, lah meninggalkan perintahmu. Itu lautan itu. Kita enggak dengar, Allah dengar.
Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, disebutkan dalam Al-Quran. Wa in min syai', tidaklah dari sesuatu di alam semesta ini, illa yusabbihu bihamdihi, kecuali mereka semua tanpa terkecuali membaca tasbih kepada Allah, memuji Allah. Walakin, akan tetapi kalian, la tafqahuna, tidak paham tasbihahum, tasbih mereka. Nanti ini semua akan jadi saksi nih. Pakaian kita ini akan jadi saksi di hadapan, akan berbicara, didengar oleh Allah. Ya Allah, lah ya aku nak kedua maksiat doan aku nilai, kadang lalu ngerampok, kadang lalu nginem, kadang lalu berjudi, akan diminta pertanggungjawaban di pakaian-pakaian kita ini. Makanya kita kalau ada orang-orang soleh itu, para wali itu, boleh kita ambil bajunya itu, kita minta supaya kita ini dikuburkan dengan pakaian. Nah, namanya pakaian orang soleh itu dia ada barokahnya. Nabi ketika seorang penjahat agama ini, Abu Jahal itu kan penantang agama sampai mati, tapi anaknya masuk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal. Maka tatkala bapak ini meninggal, Ikrimah ini datang ke Rasulullah, periakan kembali aku punya bapak, walaupun dia sudah memusuhi engkau ya Rasulullah, periakan kembali ya, ada mau ringanan siksaan. Si Allah Ta'ala berminta, oh kamu nih minta sama Aisyah itu pakaianku, nah, kubur dia pakai pakaianku. Tetap mau siksa lagu, mau keringanan, mungkin yang tingkatan siksaannya itu sampai ribuan menjadi 100, dapat kemudahan. Makanya ini akan bersaksi nih, tempat-tempat duduknya ibu-ibu, tasbih. Maka tangan kita ini dianjurkan ya, kalau zikir juga bisa pakai tangan, akan menjadi saksi itu. Tapi tasbih bidah enggak, tasbih itu enggak bidah. Itu dalilnya ada dalam kitab-kitab hadis. Sayyidina Abu Hurairah bertasbih pakai batu, Nabi enggak ngemarah ngelihatnya. Jadi seperti itu, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang aulia Allah, kadang daripada hamba-hamba Allah ini diperdengarkan suara-suara makhluk ini, makhluk yang kelihatannya mati, tapi diperdengarkan oleh salah satu dari siapa yang Allah kehendaki daripada hambanya. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani itu, qaddasallahu sirrah, yang kita sering bacakan Fatihah itu, yang terkenal bukan sekedar wali, beliau sultanun aulia, pimpinannya para wali. Yang wali, semua wali di dunia ini di zaman beliau berada di bawah telapak kaki beliau. Jadi pimpinnya merentah wali. Beliau itu punya hak mencabut kewaliannya para wali. Antum cocok jadi wali, dicabut. Oh kamu cocok. Itu Abdul Qadir, itu namanya sultan aulia. Itu dia mengatur semua alam semesta ini, dia atur, bisa mencopot kewalian seseorang, bisa memberikan kepindah-pindah, bisa. Itu namanya sultan aulia. Itu setiap masa itu, setiap 100 tahun itu ada satu, mati diganti, termasuk yang sampai menjabat ke situ itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi beliau niki dia tahu dirinya jadi wali masih umur sebelum balik itu, dia tahu dia dirinya wali. Kenapa? Karena beliau pernah ditanya sama orang-orang kampungnya, Syekh, tuan ini kok dari mana tahu tuan ini dari wali, katanya. Dari mana tuan jadi wali? Kok ngaku-ngaku wali, katanya. Beliau katakan, dulu saya masih kecil, masih belum balik itu, kalau saya main-main itu, saya pulang ke rumah itu pohon-pohon yang ada di kiri kanan saya itu, batu kerikil, rumput-rumput itu, dia ngomong. Sama-sama rumput mereka, sama batu mereka, sama lambahan mereka sama-sama ngomong, awas, awas ada wali mau lewat, awas, awas ada malam. Maka mereka menyingkir, menghormati saya, katanya. Tapi Syekh Abdul Qadir dengar itu percakapan batu, percakapan rumput itu. Maka kadang-kadang Allah nampakkan makhluk yang kelihatannya tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, yang kita lihat itu ternyata bisa bicara. Maka kadang Allah nampakkan suaranya di hamba-hamba khusus dari hamba-hamba Allah, termasuk Nabi dulu. Ketika Nabi datang ke Abu Jahal, Abu Jahal minta, ya Rasulullah, kalau kau tahu ini apa di tangan saya ini, saya masuk Islam. Maka Nabi katakan, itu kerikil. Dari mana kamu tahu? Saya dengar tasbihnya, kata Nabi. Saya dengar tasbih di tangan kerikil, tapi malah dia enggak masuk Islam. Jadi intinya semua yang di alam semesta ini, yang maujud, yang ada ini didengar oleh Allah. Kalau kita enggak, yang kita dengar hanya yang bersuara saja. Nah, itu kita dengar suaranya.
Itu kita dengar suara kipas, suara mic ya. Itu kita dengar. Ini bukan suara mic sebenarnya nih, suara yang diimpor dari listrik ke mic ini belum tersebar. Dia punya suara khusus nih, yang tahu hanya Allah makhluk-makhluk ini. Itulah kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengaran Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh kepada alat-alat yang lain, dan wahdaniyat esa. Dengan satu pendengaran Allah itu semua di setiap hati ibu-ibu, bapak-bapak sekarang yang macam-macam, ada ingin cepat selesai pengajian, ada yang ingin habis pengajian ini pergi silaturahim, ada yang langsung istirahat, ada yang macam-macam di hati-hati kita ini didengar semua. Bukan hanya apa yang kita ucap, dalam setiap hati kita ini dengar detikan hati kita ini sekarang saat ini, semua dengan satu pendengaran Allah, semua didengar. Ke dalam hadis itu, wahai hamba-hambaku, walaupun kamu di seluruh dunia minta satu persatu hajat, maka satu persatu aku akan beri, karena aku maha mendengar. Lamun itu kan si terdengar, hanya yang fokus dengan kita saja. Kalau banyak orang ngomong, nggak akan kedengar, nggak akan paham. Padahal yang bisa kita pahami yang di depan kita ini. Kita bicara dengan banyak orang ya, paling yang bisa kita fokuskan yang sedang. Kalau Allah enggak, semua bicara, binatangnya, makhluknya, jinnya, malaikatnya, semua sama seperti Allah bercakap dengan satu orang. Itulah kesempurnaan sifat samanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, itulah intinya seperti itu. Kemudian niki karena waktu sedikit, kita lanjutkan mungkin. Dalilnya apa? Ini mustahilnya dulu. Mustahil Allah tuli. Mustahil lah Allah itu tuli, tidak mendengar. Kenapa mustahil? Karena tuli itu sifat cacat, sifat yang layak hanya dinisbatkan kepada kita inilah makhluk ini. Kalau Allah itu mana layak? Mustahil, nggak diterima akal kita kalau Allah itu tidak mendengar. Dalam bahasa kita ini kedok, nggak akan mungkin. Mustahil, karena Allah menciptakan pendengaran begitu hebat-hebat dalam makhluknya ini, kok dia sendiri nggak bisa mendengar? Itu mustahil terjadi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Sungguh Allah itu zat yang maha sami'un, mendengar, alimun, mengetahui. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin, maka hendaklah kita ini, kalau kita paham Allah ini maha mendengar, yang tidak terhijab pendengaran Allah. Jangankan suara kita, suara hati kita, suara sir yang ada di hati kita, semua sempurna didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Urat-urat kita ini, perjalanan darah kita, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Detak jantung kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin yang yakin itu, yang percaya itu, maka tentu ia takut berkata-kata haram. Kenapa? Sebab Tuhannya amat mendengar semua hal ehwal daripada ucapannya. Jangankan ucapan, di hati internet hasad, dengki, sama sempurna didengar sebagaimana kita bicara. Maka mukmin yang meyakini ini, maka tidak akan bicara sebelum dia pikirkan, sebetul-betulnya pikirkan ini mendatangkan kemarahan Allah atau tidak. Jadi mukmin yang meyakini ini tidak akan mudah ngomong sembarangan, ngomong tanpa mikir dulu. Karena apa? Allah dengar dan itu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlepas dari ucapan kita ini kecuali kiri kanannya ada malaikat. Ya, itu yang terlafaz. Ada yang enggak terlafaz di hati kita ini, mungkin enggak dicatat malaikat, tapi Allah tahu, Allah dengar. Ndik mungkin arah dengan jasa kita kurang ajar itu, ndik mungkin balas lagu atin doaan di dalam hati, mudah-mudahan mati kebakaran, atau Allah dengar. Maka mukmin yang memahami ini, maka tidak akan mudah berbicara sebelum dia betul-betul yakin bahwa ini akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Tidak akan bercakap kecuali ini akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Mukmin yang sebenarnya seperti itu, enggak mudah bicara-bicara, apalagi pembicaraan-pembicaraan yang menimbul fitnah, yang mendatangkan perpecahan, yang mendatangkan orang berkelahi, memfitnah keluarga orang supaya bertengkar, cerai dan sebagainya. Satu kampung difitnah supaya kampung yang lain dan kampung yang lain bergontok-gontokan dengan ucapan kita. Maka itu cirinya orang yang enggak ngerti, enggak paham dan enggak iman kepada sifat samaannya Allah. Tapi bagi orang yang paham ini,
maka betul-betul dia akan jaga perkataannya. Seumpama terkelepos ucapan-ucapan kotor atau yang lain, maka dia cepat-cepat istighfar, ganti dengan banyak-banyak berzikir. Ini lisan ini ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga, karena ibu-ibu itu kalau sudah kumpul itu paling banyak bicara itu ibu-ibu itu. Bukan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Harus kita pahami bahwa kebanyakan, Nabi sabdakan paling banyaknya orang itu masuk neraka dengan sebab ini, lisan ini. Isi neraka itu kebanyakan asbab lisan ini. Penduduk neraka, fahal yaquban nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kebanyakan dijungkelkan. Nanti orang-orang yang nggak bisa jaga lisannya ini, dia dijungkelkan masuk nerakanya itu. Bukan dijungkelkan itu kepalanya tangguh bawah, naiknya terdemak si malaikat, otak tangguh bawah terkena ilah neraka, terjungkelan teman-teman. Namanya yaquban nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan paling banyak orang masuk neraka dengan sebab lisan itu. Kalau tangan mungkin, kalau tangan ini kan mudah kita tahan. Kalau kita mau mukul bisa kita tahan, dia ada punya tulang. Mau nendang orang udah ada tulang, tapi lisan ini nggak tulang nih. Lama dia kuat di mana aja nyeloteh wah. Tidak ada yang bisa menahan lisan ini kecuali rasa takut kepada Allah. Tok itu sudah. Namun kita beri rasa takut kalau Ta'ala, takut akan kengerian bahaya lisan ini, nyeloteh wah. Rusak kehormatan orang, bicara kotor, nyumpaan, dan itu ingat akan diminta pertanggungjawabannya. Maka tanamkan bahwa setiap ucapan kita ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, sehingga betul-betul kita jaga lisan kita tidak sembarang. Itu Sayyidina Abu Bakar itu, masya Allah, beliau itu aneh amalannya. Sayyidina Abu Bakar nih sahabat yang paling kuat, paling hebat imannya selepas Nabi, cuma amalnya nggak terlalu banyak. Termasuk di antara amalan aneh beliau itu apa? Ngendom kerikil. Jadi setiap hari itu diketemukan sahabat yang ngendom kerikil dindom. Nggak ketanya ya, Abu Bakar, kok kamu ini setiap hari kok ndom kerikil? Supaya aku ingat bahwa jangan sampai aku ingat lisan ini, jangan sampai bicara yang enggak, supaya aku ingat nih kerikil ini bahwa ini adalah ancaman besar ini kalau saya ngomong yang macam-macam, supaya ingat terus bahwa kebanyakan orang itu masuk neraka dengan sebab lisannya ini, supaya aku ingat terus akan bahayanya ini lisan. Paham ya? Orang terluka dengan lisan ini jauh lebih bahaya ketimbang jasad. Dengan kita kan cuman ucapan, enggak bisa. Lisan ini sangat bahaya nih. Kita masuk Islam, orang bisa halal istri kita gauli, bahkan jadi ibadah yang sebelumnya itu zina, dengan sebab lisan. Kita ucapkan qabil tu, aku terima nikahnya, cuman sekedar ucapan, tapi jadi halal, jadi ibadah itu kita gaul istri kita. Sekedar ucapan, tapi kita ucapkan ucapan murtad, kafir, kita ke neraka selama-lamanya. Ibadah lisannya amat besar. Maka kita hati-hati betul-betul jaga lisan kita. Jangan bercakap kalau betul-betul kita sudah pikir ini akan menyelamatkan kita, tapi kalau masih ragu-ragu, tahan sudah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Mau selamat, jangan bicara sembarangan, pikir-pikir dulu caranya gimana. Makanya caranya banyakkan zikir, banyakkan sholawat, tasbih, baca Al-Quran. Insyaallah berhenti kita jadi ngomong-ngomong. Tapi kalau jarang kita gunakan untuk zikir nih lisan ini, nanti lama-lama ini lisan akan ngomong yang macam-macam, insyaallah ya. Nggih, kan sudah Isya nih, mungkin ada yang tanyakan. Nggih. Yang lain mungkin ada ya kan? Paham tapi ini ya? Kita jaga lisan, jangan sampai sembarangan kita. Maka caranya perbanyak zikir, perbanyak baca salawat, tasbih, supaya mengurangi hisab-hisab bicara-bicara yang dulu-dulu yang kita ucapkan itu. Karena itu semua akan dicatat itu. Mungkin sebelum ngaji dulu kita sering-sering ngaji, sering kita berbicara dengan apa. Nah caranya supaya mengkifarahinya, banyak-banyak baca Al-Quran. Ya Allah, aku niatkan baca salawatku ini, tasbihku ini, dan Quranku ini ku kafarah daripada ucapan yang kotor-kotor. Salah lain Allah, mudah-mudahan sebab. Nah kalau ternyata kan insya Allah jadi kafarah, tertutup. Karena
al-hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan yang kita buat ini mengkafarahnya gimana? Kita gunakan. Dulu kita infakkan harta kita banyak dalam maksiat, ya sekarang kita infakkan banyak-banyak untuk Allah. Lisan kita dulu banyak bicara orang, numpaan dan sebagainya, sekarang ini kita ganti dengan banyak tasbih, zikir, salawat dan istighfar. Insyaallah tercover, tertutupi yang dulu-dulu. Tapi lamun dek, ya tetap tertulis catatan malaikat, tinggal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Insyaallah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Cukup? Cukup insyaallah ya. Ini waktunya sudah masuk. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Dan penting juga kita praktekkan ngaji kita, jangan sekedar ngaji supaya ada perubahan. Jadi ngaji yang bermanfaat itu apa? Kita ngaji tapi kita buat muhasabah dalam diri kita. Bukan sekedar kita cari pahala ngaji itu ya. Ngaji itu ada itu berubah. Aku lek kerang gibah, kamu dah kerang ngaji itu mulai kurangi gibah. Aku lek kerang nyumpaan. Lagu udah ngaji itu lagu tetap doan, begibah tetap, nyumpaan tetap, lalai tetap, meninggalkan pilihan tetap. Nanti takut-takut nyanyi ngaji kita ini tidak diterima oleh Allah. Tanda amal kita diterima itu mesti ada perubahan. Yang dulu kita keras kepala jadi penyabar, yang dulu suka ngomeh jadi juga ngomeh, yang dulu sukanya pengen buat keonaran, jadi itu harus ada perubahan sehingga ngaji ini diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.